Apa kabar anak kelas 4? Alhamdulillah sehat semua. Baiklah, kita kelas tolong siapkan. Siapa orang yang soleh? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, baiklah kita menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Fatilah Humairah. Pada Fatilah, silakan. Teman-teman silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Terima kasih kepada anak kami Fatilah Humairah. Selanjutnya mengambil absen. Ibu mengambil absen ya. Divan Afriwandika, Sasabila Yunita, Fanil Adil Putra. Terima kasih sudah. Alhamdulillah hadir semuanya, tidak ada yang sakit. Baiklah, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Allah, bila deseni, Hasbunallah, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Besar. Baiklah, pada materi yang ini, sebelum melanjutkan kepada materi, lebih baik ibu bertanya dulu kepada anak-anak ibu, siapa yang dapat menjawab ya. Sebelumnya, siapa nama nabi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tunjuk tangan. Fatin. Bagus. Nabi yang keberapa di dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani? Tunjuk tangan siapa yang dapat? Abian. Bagus, nabi yang ke-25. Nah, sekarang ibu bertanya lagi karena kita adalah belajar tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa arti hijrah menurut anak ibu sekarang? Siapa dapat? Tunjuk tangan. Nova. Memutuskan, bagus. Ada lagi yang dapat? Memutuskan, apa lagi? Pina? Meninggalkan, bagus. Ada lagi? Yang terakhir pertanyaannya. Siapa nama sahabat Nabi yang selalu setia menemaninya dalam hijrah? Jafar. Bagus, Abu Bakar sih. Nah, demikianlah pertanyaan pemantik yang telah ibu uraikan. Sekarang masuk kepada materi kita, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan pertama di bab 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Pertama adalah kita tahu dulu apa itu hijrah. Sudah itu yang kedua, sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah hijrah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, apa itu pengertian hijrah? Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah meninggalkan yang jelek atau yang buruk untuk memperbaiki perbuatan yang baik. Itu istilah bahasa kita sehari-hari, itu hijrah namanya. Pindah ke yang jelek kepada yang baik. Sekarang kepada Nabi Muhammad, hijrah adalah suatu kegiatan pergi dari suatu tempat yang lain dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya, yaitu dari Mekah ke Madinah sesuai dengan perintah Allah, surat An-Nisa ayat 100. Itu kata hijrah. Kenapa Nabi disuruh hijrah? Sebab-sebab Nabi hijrah. Pertama, perlakuan kaum muslim berlakuan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim yang kejam, terutama pengikut Nabi Muhammad. Pertama adalah terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah yang terjadi di Kuba. Itu makanya pertama sekali perjanjian itu di Kuba, sehingga terakhirnya nanti didirikanlah masjid yang pertama oleh Nabi Muhammad, yaitu Masjid Kuba. Peristiwa tersebut adalah mempunyai isi yang pertama, Nabi Muhammad dan keluarganya tidak diperkenankan mengikuti ajaran Nabi orang Quraisy menikah. Itu isi yang baiat pertama. Yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Selanjutnya,
Nabi Muhammad tidak mengikuti dan tidak memperkenakan menikah dengan orang Quraisy. Terakhir yang keempat, kaum Quraisy tidak memperkenakan mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad, keluarga beserta pengikutnya yang masuk Islam. Itu perlakuan kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap Muslim. Dalam peristiwa tersebut ada perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap kafir Quraisy. Perjanjian itu ada dua macam. Yang pertama perjanjian apa namanya? Baik Akabah 1. Yang kedua baik Akabah 2. Baik Akabah 1 terjadi sebelum 12 ke Nabi. Baik kedua terjadi tahun ke-13 kenabian. Baiat 1 berisi tentang 1. Telah berjanji Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy di Kuba. Apa janjinya tersebut? Pertama, perjanji Akabah 1. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Itu berjanji Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Tadi ya, ingat ya. 2. Setia kepada Nabi Muhammad. Ketiga, rela berkorban menyebarkan agama Islam. 4. Pernyataan tidak saling membunuh. Yang keenam, menyambut saling tidak melakukan kecurangan dan kebohongan. Itu perjanjian pertama yang dilakukan oleh Nabi terhadap kafir Quraisy yang disebut Akabah pertama. Baiat Akabah pertama. Dengarkan videonya. Bisa, Islam. Nah, itulah tadi perjanjian Akabah pertama yang dapat kita tonton tadi. Jadi kesimpulannya, kita adalah tujuannya kita berjanji adalah taat kepada ajaran agama Islam dan tidak mensekutukan Allah. Itu tadi kesimpulannya. Selanjutnya adalah Akabah kedua. Baiat Akabah kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian yang isinya adalah pernyataan mematuhi Nabi Muhammad. Yang kedua, berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir, berjuang karena Allah. Ini lanjut kita tonton contoh. Nah, demikianlah apa yang kita tonton tadi. Jadi kesimpulannya adalah baiat Akabah kedua tadi, yaitu kita kerjasama dengan kelompok Madinah untuk saling menjaga, saling tolong menolong dan taat terhadap aturan-aturan atau perintah-perintah Allah. Itu tujuan kita belajar hijrah. Jadi kesimpulannya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjalankan perannya sebagai dakwah Islam. Jadi supaya jangan terancam, maka disuruhlah pindah dari Mekah ke Madinah yang disebut hijrah. Yang selanjutnya adalah perintah hijrah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Kepada anak ibu Faizia, tolong dibacakan. Fatin, ya Fatin tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Man yakhruju min baitihi muhajira ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan lapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian meninggalkan sebelum sampai ke tempat kedua seminggu, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sangat begitu pentingnya ayat Al-Quran bahwa hijrah itu sangat penting karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 sudah dijelaskan bahwa siapa yang hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik akan dilipat gandakan rezekinya dan diberi pahala oleh Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu benar kita kalau kita hijrah karena Nabi Muhammad disuruh untuk hijrah karena dapat ancaman dari kafir Quraisy untuk menghalang-halangi dakwahnya. Bagaimana Nabi Muhammad meningkatkan ajaran agama Islam supaya berkembang, tetapi terdengar oleh kafir Quraisy tidak setuju, maka diperintahkanlah oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 tadi untuk diperintahkan untuk hijrah. Tujuannya supaya mempertahankan dakwah Islam. Sehingga kesimpulan dari pelajaran tadi, hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik
mendapat pahala dari Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Dan disambut pula oleh kaum Madinah dengan banyak bawa hikmah, yaitu dapat rasa tolong menolong, kasih mengasihi, dan juga taat kepada ajaran agama Islam. Itulah mungkin materi sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya kita bagi tugas berkelompok masalah hijrah tadi sampai akhir. Ibu bagi tugas kelompok. Dah, waktu tinggal berapa menit lagi. Nanti kita akan diskusi hasil kerja kelompoknya, diwakili oleh ketua kelompok membacakan hasil diskusinya. Nanti ada yang mau bertanya ke kelompoknya. Terakhir nanti kita simpulkan hasil diskusi kita. Ada yang sudah berani tampil kelompoknya? Coba kelompok satu dulu. Kelompok satu, siapa yang membacakan hasil diskusinya? Kazia. Berdiri ke depan untuk menghasilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW. Nama anggota Gazia Hufanafiza, Fatila Umaira, Fina Rahmawati, Al-Faizil, Alifla, pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW dan dalil tentang perintah hijrah. Kepindahan dari Makkah ke Yasrib, Madinah atau spiritual dan kejiwaan, yaitu tekad yang tidak mengenal menyerah dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Semangat, beri semangat untuk kelompok 1. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mendiskusikan atau mempresentasikan ke depan. Lanjut kelompok 2 yang akan Nama kelompok Naila Delia Putri, Kaiza Lilia, Intan Permatasari, dan Muhammad Ja'far. Kami dari kelompok 3 menyampaikan diskusi, yaitu peristiwa Baitul Aqobah. Baitul Aqobah adalah lembaga perjanjian antara sesama manusia yang isinya dapat berupa kemauan dan timbaga dan kesepakatan politik. Berita Aqobah terjadi 2 kali, yaitu Baitul Aqobah 1 di Bukit Aqobah pada 12 tahun kenabian. Baitul Aqobah kedua di Bukit Aqobah tahun ke-13 kenabian. Hanya itu diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Beri semangat untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Kelompok 3. Apa arti hijrah tadi? Kelompok 3. Dengar enggak kelompok A? Apa lagi menurut hijrahnya Nabi apa? Dengan yang agak lebih panjangnya, coba jelaskan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3 menjawabnya. Jadi hijrah adalah perpindahan atau meninggalkan suatu tempat untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjalankan dakwah Islam. Itu pengertian dari hijrah. Lanjutnya kelompok 2 tadi, sebab terjadinya hijrah. Coba jelaskan kelompok 2, coba jelaskan lagi. Coba Fauzan jelaskan. Apa-apa saja sebab terjadinya hijrah? Sebab-sebab perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum Muslim.
Apalagi kelompok 4 ada nggak tahu apa jadi sebab-sebab terjadinya hijrah? Kelompok 4, isi dari pemboikotan terjadinya hijrah atau pemboikotan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. 1. Muhammad dan keluarganya. Coba baca Pak Uzan, kelompok 2 itu menjawab tadi. Muhammad dan keluarga pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan keluarga kafir Quraisy. Yang kedua apa bacanya kelompoknya? Coba Pani. Fauzan apa Fauzan yang kedua? Kaum Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad. Itu ancaman dari kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Itu makanya terjadi hijrah. Itu penyebabnya diancam oleh kafir Quraisy. Keluarga Nabi Muhammad tidak boleh melakukan jual beli. Yang ketiga apa lagi? Kaum Quraisy tidak diperkenankan menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad. Tidak dibolehkan melakukan persahabatan dengan keluarga Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Jadi itu tadi hasil diskusi. Jadi kesimpulannya, hijrah adalah melakukan suatu kegiatan oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan ajaran agama Islam melalui dakwah. Karena itu adalah disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah supaya dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka karena kafir Quraisy akan mengancam. Tadi ada ancamannya akan dibunuh. Makanya disuruhlah oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 tadi yang telah dibacakan oleh teman anak ibu tadi yang bersama yang dibacakan oleh Fatih. Sekarang ibu ulangi membacanya ayatnya yang betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasul. Tsumma yudriku mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kesimpulan ayat tadi, barang siapa yang hijrah di jalan Allah atau merubah ke jalan yang benar, maka niscaya aku akan menambah rezeki dan hidup. Kalau Allah meninggalkan perbuatan buruk, kita ingin melakukan perbuatan baik di jalan Allah, maka ditambah rezeki dan hidup, dipanjangkan umur awak. Sudah itu diberi pahala yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kesimpulan dari hikmah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Terakhir adalah ibu akan mengambil nilai pengetahuan tentang hijrah. Ada 10 soal, waktu 3 menit menjawab soal 10. Langsung beri nama. Sudah semuanya dikumpul? Sudah. Itulah hasil dari pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk yang terakhir disimpulkan dulu masalah hijrah tadi. Hijrah artinya adalah perpindahan atau pergi atau memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk menegakkan ajaran agama Islam. Hikmahnya, dengan adanya hijrah tadi kita taat dan patuh kepada ajaran Islam dan saling tolong menolong dan saling bantu membantu, dan terakhir adalah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan hikmahnya beriman hikmahnya hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu minggu depan materi kita. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.